Seorang jenderal bintang 2 tentara Israel tewas seketika setelah sebuah rudal Iran menghantam langsung kediamannya di kawasan elit dekat Tel Aviv dalam serangan mendadak pada tengah malam. Rumah mewah bertingkat 3 itu kini hanya menyisakan puing, abu, dan fragmen harga diri yang ikut meledak bersama beton. Serangan ini bukan sekadar aksi balasan, melainkan pesan telak. Bahkan Panglima pun bisa jadi target jika terlalu nyaman di kasur empuknya. Jenderal yang selama ini dikenal aktif dalam menyusun strategi ofensif di Gaza dan Lebanon, kini jadi bagian dari laporan korban jiwa tanpa sempat mengeluarkan sepatah kata. Sistem pertahanan Iron Dome yang biasa dielu-elukan sebagai tembok langit Israel gagal total malam itu. Rudal musuh seperti tamu undangan spesial yang langsung masuk ruang tamu tanpa ketok pintu. Belum jelas apakah sistemnya memang lemah atau terlalu percaya diri, yang pasti malam itu Iron Dome lebih mirip payung bolong di tengah badai meteor. Beberapa detik sebelum ledakan, tetangga sempat mendengar suara mendesing di langit. Lalu disusul cahaya menyilaukan dan suara dentuman maha dahsyat. Kami pikir itu latihan militer, tapi ternyata itu rumah si jenderal yang terangkat ke langit, ujar seorang warga sambil menunjuk kawah besar di tengah perumahan. Militer Israel langsung mengisolasi area dan mengirimkan tim penyelamat serta forensik. Namun harapan untuk menemukan sang jenderal dalam keadaan hidup cepat sirna. Yang mereka temukan hanyalah serpihan seragam dan jam tangan mewah yang masih menyala tapi kehilangan pemilik. Kematian ini mengguncang internal militer. Para petinggi langsung menggelar rapat darurat, bukan untuk membalas, tapi untuk cari tahu siapa lagi yang belum ganti alamat rumah. Sebab kini jelas, koordinat rumah pribadi bukan lagi zona aman, melainkan titik lemah paling mematikan. Serangan ini diduga sebagai bagian dari peningkatan tensi antara Iran dan Israel dalam beberapa pekan terakhir. Namun tak ada yang menyangka bahwa serangan akan seakurat ini. Bahkan sniper pun akan minder melihat ketepatan rudal semalam. Setelah kabar tewasnya Jenderal Bintang 2 menyebar ke lingkaran komando utama, suasana di markas besar militer Israel berubah drastis. Ruang rapat yang biasanya penuh strategi kini dipenuhi wajah pucat dan suara bisik-bisik penuh ketakutan. Beberapa perwira bahkan terlihat seperti baru sadar bahwa rudal tidak hanya ditujukan ke musuh, tapi bisa mampir ke kasur sendiri. Komando tertinggi IDF langsung menggelar pertemuan darurat yang berlangsung hingga dini hari. Agenda utama bukan soal membalas serangan, tapi soal penilaian ulang sistem pertahanan dan keamanan pribadi. Karena rupanya bukan cuman warga Gaza yang tidur dalam ketakutan. Para jenderal Israel sekarang juga mulai mimpi buruk tiap dengar suara kipas angin. Dalam briefing internal, beberapa anggota militer mulai mempertanyakan efektivitas Iron Dome dalam menghalau rudal-rudal presisi tinggi. Bagaimana mungkin sebuah proyektil bisa menghantam rumah petinggi militer yang dilindungi lapisan keamanan berlapis? Tanya salah satu perwira. Jawabannya, mungkin karena sistemnya sibuk menghitung statistik, bukan menghitung nasib. Menurut info yang bocor ke media lokal, jenderal yang tewas ini termasuk dalam daftar kecil petinggi militer yang memiliki akses penuh ke operasi-operasi besar, termasuk pengawasan udara dan penyerangan target strategis. Kini semua data operasional yang pernah ia pegang sedang diaudit. Bukan karena alasan keamanan, tapi karena takut ternyata laptopnya ikut meledak. Sementara itu, Netanyahu dan Menteri Pertahanan mengeluarkan pernyataan standar yang menyebut kematian sang jenderal sebagai pengorbanan besar untuk keamanan nasional. Tapi di balik layar, tim pengamanan langsung diminta memperkuat seluruh titik-titik strategis, termasuk rumah pribadi para petinggi. Beberapa jenderal bahkan dilaporkan minta dipindahkan ke bunker. Bukan karena strategi, tapi karena trauma. Sejumlah analis menyebut serangan ini bukan hanya presisi secara teknis, tapi juga simbolik. Tewasnya seorang jenderal bukan cuma kehilangan nyawa, tapi juga kehilangan muka. Selama ini Israel dikenal karena kemampuannya menjaga wilayah. Tapi malam itu bahkan mereka gagal menjaga wifi rumah komandan.
Kematian seorang jenderal bintang 2 akibat hantaman rudal Iran tak hanya mengoyak struktur militer Israel, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem pertahanan nasional. Di media sosial, tagar Iron Dome dan Sleeping Dome mulai viral di kalangan warganet Israel. Yang dulunya dibanggakan sebagai tameng langit kini jadi bahan lelucon sarapan. Survei kilat yang dilakukan oleh lembaga polling lokal menunjukkan lonjakan rasa khawatir dan pesimisme di tengah masyarakat. Lebih dari 60% responden mengaku merasa tidak aman bahkan di rumah mereka sendiri. Sisanya, mereka sibuk nanya apakah rudal Iran bisa dibelokkan ke apartemen pemimpin yang suka janji tapi nggak ditepati. Media-media besar Israel awalnya mencoba menenangkan suasana dengan headline normatif seperti "Kami akan membalas dan martir untuk negara." Tapi rakyat sudah kadung sadar. Omong kosong nasionalisme tidak bisa dijadikan helm pelindung kalau rudal sudah di atas kepala. Pihak oposisi di Knesset langsung memanfaatkan momen ini untuk menyerang pemerintah. Mereka mempertanyakan miliaran dolar anggaran pertahanan yang setiap tahun digelontorkan untuk sistem Iron Dome dan keamanan digital. Kalau hasilnya cuma bikin para jenderal tewas di kasur sendiri, lebih baik dananya buat bayar cicilan rumah warga, ujar seorang anggota oposisi. Komentar itu disambut tepuk tangan, dan ratusan komentar yang bilang, akhirnya ada yang waras. Lebih parahnya lagi, muncul rumor bahwa rudal yang menghantam rumah sang jenderal itu bukan rudal sembarangan, melainkan versi baru dengan teknologi pemandu termal dan GPS akurasi tinggi. Artinya, Iran bukan cuma bisa nembak, tapi bisa cari alamat. Dan bukan pakai Google Maps, tapi pakai dendam. Di beberapa kota besar, warga mulai membeli perlengkapan darurat seperti masker gas, genset, dan bahkan sekop lipat. Bukan untuk bertahan di medan perang, tapi buat gali bunker pribadi di belakang rumah. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa kekhawatiran kini bukan hanya di garis depan, tapi merembes ke ruang keluarga. Kematian satu jenderal malam itu menyisakan dua hal, kekosongan dalam rantai komando dan kekosongan kepercayaan dari rakyat. Dan di negara seperti Israel, ketika rakyat mulai takut lebih dari biasanya, itu tandanya pemimpinnya sudah kehilangan lebih dari sekadar suara. Mereka kehilangan arah. Ketika berita tewasnya Jenderal Bintang 2 Israel menyebar ke seluruh dunia, suasana global, khususnya di kawasan Timur Tengah, berubah drastis. Iran, yang selama ini konsisten menjadi antagonis utama dalam narasi keamanan Israel, tiba-tiba tampak seperti tokoh utama dalam episode kejutan berjudul "Serangan Itu Nyata, Bro". Meski Teheran tidak secara langsung mengklaim tanggung jawab, media pemerintah Iran memuat headline penuh sindiran dan selebrasi tipis-tipis. Target strategis musuh berhasil dilumpuhkan, tulis salah satu surat kabar pro-pemerintah. Mereka tidak sebut nama, tapi semua tahu, ini bukan kode. Ini tamparan pakai speaker TOA. Beberapa petinggi militer Iran bahkan menyelipkan pernyataan halus yang lebih mirip sindiran. Kemenangan datang bukan dari jumlah peluru, tapi dari ketepatan arah. Kalimat itu bikin banyak petinggi Israel menatap langit dengan cemas. Bukan berdoa, tapi ngecek apakah rumah mereka juga sudah masuk koordinat. Di Lebanon Selatan, kelompok Hizbullah ikut merilis pernyataan bernada pujian atas resistensi terhadap penjajahan. Meski tidak mengaku ikut andil, senyum mereka cukup untuk menunjukkan bahwa popcorn sudah disiapkan dan TV sudah disetel ke berita internasional. Sementara itu, negara-negara Arab lainnya lebih memilih diam atau menyampaikan keprihatinan standar. Tapi diplomasi di balik layar mulai bergerak. Analis keamanan menyebut bahwa keberhasilan rudal Iran menembus lapisan pertahanan dan menghancurkan target kelas tinggi adalah iklan gratis untuk persenjataan Iran. Ibaratnya, Iran tak cuma kirim rudal, mereka sekalian kirim brosur demonstrasi produk. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel menyatakan duka cita mendalam dan menyerukan penahanan eskalasi. Namun, beberapa pengamat mencatat bahwa nada pernyataan Washington jauh lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena bahkan Pentagon pun tahu, kalau rumah jenderal bisa dibom, lalu siapa yang aman?
efek domino dari serangan ini mulai terasa. Negara-negara lain mulai memperketat sistem intelijen dan memperbarui doktrin pertahanan terhadap serangan presisi tinggi. Israel, di sisi lain, kini tengah menimbang dua hal: membalas atau menunduk, dan berpura-pura ini bukan tamparan nasional. Karena ketika musuh bisa menunjuk jenderal dan berkata giliranmu, maka ini bukan lagi perang biasa. Ini operasi pembedahan tanpa bius. Setelah kematian Jenderal Bintang 2 akibat serangan rudal Iran, Israel tak hanya kehilangan seorang komandan senior. Negara itu kini berubah menjadi ladang paranoia. Pemerintahan Benjamin Netanyahu tampak berupaya menjaga citra kuat di hadapan publik, tapi getaran takut dari para elit militer dan politik tidak bisa ditutup-tutupi, apalagi dengan bunker yang sekarang jadi kamar utama. Di lingkungan pemerintahan, pertemuan darurat digelar hampir tiap malam. Agenda utamanya bukan lagi strategi serangan balasan, tapi siapa yang bakal jadi target berikutnya? Bahkan jadwal tidur para jenderal kini diacak untuk menghindari pola. Karena ternyata yang dicari rudal bukan pertemuan rahasia, tapi alamat rumah. Kami harus lebih waspada, kata Netanyahu, sembari mengecek 3 kali apakah rumahnya sudah ganti password Wi-Fi dan koordinat GPS. Sumber internal menyebut beberapa pejabat tinggi mulai mengenakan rompi anti peluru di dalam rumah mereka sendiri. Satpam pribadi kini diawasi oleh satpam lain, dan setiap bunyi microwave dianggap sebagai potensi serangan drone. Situasi ini memunculkan friksi antar partai politik. Blok sayap kanan menuntut aksi balasan skala besar terhadap Iran, sementara kubu oposisi justru mendesak evaluasi menyeluruh atas sistem keamanan. Menghabiskan miliaran untuk teknologi canggih tapi kalah sama satu rudal, itu bukan pertahanan, itu namanya menyumbang ke musuh. Bahkan masyarakat sipil mulai bertanya, jika jenderal bisa mati di tempat tidurnya, lalu apa artinya perlindungan untuk warga biasa? Apakah rakyat diminta pasrah saja sambil nonton Netflix pakai helm? Di sisi lain, IDF kini berada di persimpangan. Mereka bisa memilih jalan eskalasi atau justru menahan diri demi menghindari kekacauan lebih besar. Namun, keputusan apapun yang diambil, luka ini telah terlanjur terbuka. Bukan hanya di tubuh militer, tapi di jantung ide bahwa Israel tak terkalahkan. Para pengamat menyebut, kematian jenderal ini akan menjadi titik balik sejarah militer Israel. Tak hanya karena seorang perwira tinggi gugur, tapi karena rudal itu berhasil membunuh satu hal yang selama ini dijaga ketat oleh elit Tel Aviv, ilusi kontrol. Dan kini, di negeri yang selalu siaga, semua orang mulai belajar tidur dengan sepatu di kaki, helm di kepala, dan doa yang lebih panjang dari biasanya.